lautan sampah salah lautan returan Jessica coy, banyak banget ya ampun. Siapa nih kerjaan yang kalau belanja suka nggak dibayar, kalau lagi live suka nanya kak COD-nya kenapa nggak dibuka. Kita udah buka tapi lihat ada yang nggak bayar dong. Gus, kita lagi pilihin ya yang masih bagus-bagus. Siapa nih? Kak Niko nih, direturin nggak dibayar juga nih. Kalita Purwanti, tolong dibayar. Retur nih sampai remek kayak gini foundationnya. Padahal kemarin orang pengen ini ready, sampai dibuat kondangan, ini malah ready tapi dikirim nggak dibayar. Kayak gimana coba kalau sebanyak ini tuh sampai sana? Gimana? Mau diapain ya? Enaknya diapain? Coba komen. Ini yang retur-retur. Kita mau jual juga kan nggak enak tuh. Terus sono ada lagi Bill tuh. Lihat, kayak udah bukan lautan sampah, lautan retur. Sedih banget nih melihat paketan yang orang aja nunggu tapi yang udah pada nyampe malah nggak dibayar. Jadinya dibalikin. Buat yang nanya apel hijaunya sudah ready ya sekarang. Jadi kalau kalian mau apel hijau yang ready bisa langsung masuk ke live. Problem returan COD lagi. Kalian kalau nonton Viki gue itu tonton sampai habis ya guys. Gue nggak pernah menyalahkan kurir. Gue tahu juga kurir suka dapat bayar yang tidak bertanggung jawab. Tahu banget gue. Makanya di sini gue mewakili para seller dan gue berdiri juga sebagai posisi seller. Benci juga sih kalau dapat returan yang barangnya tuh nggak sesuai dengan barang gue alias ketukar atau mungkin gue harus kehilangan barang jualan gue. Ya merugikan gue juga. Tapi masalah ini tuh nggak bisa kelar-kelar karena kebijakan marketplace-nya tuh nggak ketat. Jadi gue sebagai seller, gue hanya ingin tolong dong ketatin peraturan. Kadang kalau kita ngelihat cuplikan-cuplikan tadi ya guys, bener-bener miris. Bener-bener kita itu namanya kita lagi cari rezeki ya. Lagi cari nafkah. Ada aja orang yang jahil, orang yang jahat. Intinya orang yang tidak bertanggung jawab. Kacau nih ya. Buat kalian-kalian yang minta COD, tolong tahu diri dikit ya. Udah gue nyalain COD, sebagai seller udah nyalain COD. Nih lihat dong, tuh returannya segini yang balik ke aku ya. Segini banyak, ini kertas returannya doang loh ya. Barang-barangnya udah gue masukin lagi ke ini, semuanya udah gue sortir dengan baik, tenang aja. Cuma kalian tuh udah gue nyalain COD, tolong dong ya dibayar, dibeli, beneran beli ya. Kalau beneran mau niat beli, beli. Kalau nggak niat, jangan beli, nggak usah ya. Saya mendingan dikatain sombong, nggak apa-apa. Karena ini ya, ini yang balik ke gue, itu gue yang bayarin lagi ongkirnya coy. Ya, gue dari Bogor kirimnya. Terus kalian belinya tuh di Sumatera atau di Sulawesi atau di Papua atau di NTT segala macam, tuh ongkir gue juga yang bayar ya. Ya jadi buntung saya nih. Ya bangkrut gue lama-lama kalau misalnya kalian banyak gini balikin COD-annya ya. Jadi tolong ya tahu diri kalau misalnya minta COD dibayar. Oke, say sip. Bener-bener sialan. Kalian tuh kurang ajar banget ya. Udah dikasih jantung minta hati kalian tuh ya. Udah diaktifin COD kalian masih nolak aja. Ini mau diapain udah rugi kayak gini. Ini mana bisa dijual. Ya, terus kalian tahu ini emang beli pakai daun apa? Ini beli pakai duit walaupun cuma plastik, bubble wrap apapun. Kalian nih bener-bener ya, awas gue nonaktifin fitur COD mau apa lu nanti. Nanti lu nangis-nangis, teriak-teriak. Mau tanggung jawab apa lu kalau udah begini? Capek gue liat 24 jam buat lo ngasih harga murah. Ya, lu bener-bener keterlaluan. Udah, gue mogok aja gak mau lagi ya ngasih harga murah ke kalian. Udah, selesai, capek. Udah. Asu semua, pagi-pagi udah bikin emosi. Celeng semua, nggak punya aturan. Pagi-pagi udah bikin orang marah aja. Jancuk kabeh. Tuh, kita lihat ini green dot diisi 3. Ini paket ketiga dia setelah dia nyolong 3 toner plus 2 milky. Nah, kita lihat apa yang dia ambil. Apa yang dia ganti. Kita lihat apa yang dia ganti. Apa sayang? Dia ganti pakai ini, bekas. Jangan-jangan ini hasil nyolong juga. Jangan-jangan ini hasil nyolong juga nih. Kayaknya hasil nyolong juga deh ini. Atas nama siapa tadi? Putri. Putri dari Metro. Bentar lagi kulihatkan mukamu. Kayaknya ini hasil nyolong juga nih. Kau balikan lagi ke aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Seperti biasa jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Nah, kali ini kita akan membahas tentang warna-warni di dunia era digital ini, khususnya di bidang bisnis online atau e-commerce. Wow. Guys, kalau kita berbicara di sini ya,
sebetulnya dari dua sisi itu pasti ada hitam, ada putih. Tetap ya, dimanapun kita berpijak, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, pasti ada hitam, ada putih. Ada orang baik dan ada orang jahat. Di berbagai sektor ya guys ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang seputar di era digital atau di dunia e-commerce, di mana saat ini banyak sekali orang yang menjamur bisnis online. Karena lihat reaksi masyarakat juga untuk membeli apapun melalui transaksi online tuh sekarang tuh udah menjadi habits, kebiasaan, dan udah candu lah ibarat kata seperti itu. Tapi kalau kita bahas ada plus minusnya. Karena saya pribadi dari dua sisi. Saya sisi sebagai pembeli dan saya juga sebagai pembisnis online. Saya punya beberapa channel shop online di berbagai platform media e-commerce ya guys. Kalau kita lihat emang miris ngelihatnya seperti orang tadi, para pedagang tadi ya. Saya merasakan nyesek banget. Kita udah serius menanggapi, kita udah benar-benar spill produk, mau dia stay di etalase ataukah melalui sesi live streaming. Nah, dimana emang sebagai pedagang itu pasti ada dua. Sekian persennya ada aja pedagang yang niat jahat, ada yang niat nipu, sekian persennya. Tapi saya yakin mayoritasnya semua pedagang itu betul-betul pedagang amanah, profesional, niat dagang, niat cari rezeki, niat mencari keberkahan dan sukses di bidang tersebut. Tapi banyak sekali dari sisi pembeli juga. Ada pembeli yang emang serius cari produk, amanah, jujur. Ada juga pembeli yang sisinya sekian persennya pecundang, niat nipu, niat ngerjain. Nah, ini yang harus kita cari solusi dari dua sisi. Intinya dari sisi pembeli juga ada orang-orang baik banyak, ada juga orang-orang jahat, orang-orang yang dengki, yang niat jahil, niat ngerjain orang juga banyak. Begitupun dari sisi pedagang. Kalau saya boleh mohon kepada Bapak Prabowo, kepada Bapak Menteri-Menteri terkait yang berhubungan mengelola di dunia era digital ini, please membuat sebuah aturan ya Pak ya, di mana kami sebagai UMKM, saya jujur memposisikan sebagai UMKM karena saya juga pembisnis online gitu kan. Mohon agar kami merasa terlindungi, khususnya para UMKM, para pembisnis online yang jujur, amanah, mohon dilindungi. Dibikinlah aturan main yang diatur oleh pemerintah untuk agar para e-commerce, para platform-platform bisnis online ini mereka agar memprioritaskan melindungi para pedagang, agar para pedagang ini tidak bangkrut, tidak rugi, tidak terus dikerjain seperti ini. Begitupun sama kepada Bapak Presiden, menteri-menteri terkait, pembeli juga harus dilindungi dari terjebaknya oleh pedagang-pedagang yang niat akal-akalan, niat tipu menipu, yang niat merugikan pembeli. Tapi kalau kita lihat studi kasus saat ini, justru banyak banget para pedagang online yang sering ketipu, Pak. Mohon buat Bapak Presiden, Bapak Kementerian, pemerintahan yang terkait di bidang ini ya, saya berharap membuat sebuah undang-undang ITE yang jeratannya lebih luas, Pak. Soalnya gini, saya pribadi sering ya, ada yang check out di saat sesi live streaming, kita udah packing barang dengan serius dan seaman mungkin agar membangun sebuah trust dengan pembeli dan produk yang kita kirim kepada pembeli itu aman, selamat, tidak rusak gitu ya Pak ya. Tiba-tiba udah nyampe di pembeli, sering sekali dikembalikan yang reasonnya, alasannya tidak make sense. Alasannya itu cenderung ngerucut ke akal-akalan, cenderung ngerucut ke tipu menipu, cenderung kerucut sangat merugikan pedagang. Seperti itu, Pak. Gitu. Mudah-mudahan ditegaskan tentang undang-undang ITE dan dipublish nih, contohnya ada pembeli yang niat nipu, niat ngerjain, dipublish aja bahwa dia dipenjara sekian tahun, dia ditangkap gara-gara menipu, ada pasal yang dilanggar yaitu undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik, mungkin bisa diluaskan lagi isi pasalnya. Agar kenapa? Agar nanti para pembeli itu merasa takut kalau mereka niat nipu.
niat nyandain, niat ngerjain. Jadi nanti ke depannya pembeli itu betul-betul real, seorang pembeli yang serius cari produk, mereka amanah dan jujur. Seperti itu. Buat bapak-bapakku yang memiliki otoritas, memiliki aturan main yang bisa mengatur di dunia digital ini, di dunia e-commerce ini, mohon diperketat, Pak. Khususnya untuk melindungi para pedagang dan melindungi pembeli juga. Agar mereka tuh sama-sama terjalin sebuah simbiosis mutualisme. Tidak ada yang namanya yang dirugikan seperti itu. Banyak banget pembeli, dia udah robek bingkisannya, udah unboxing tapi tidak mau bayar. Lihat tadi beberapa ratus dikembalikan, beberapa puluh packing. Wow, ngeri. Ada yang karungan malah. Bayangin saking banyaknya orang yang diretur dikembalikan. Otomatis kita rugi, Pak. Kenapa kita rugi? Terkadang ada cas buat ongkir baliknya itu adalah ada yang beberapa platform e-commerce yang membebankan kepada pedagang dikala itu diretur atau dikembalikan. Udah mah kadang barang balik ke kita tuh kondisi jadi tidak layak, rusak. Ditambah-tambah kita juga beban ongkir pengembalian barang tersebut dibebankan ke pedagang. Nah, itu yang terberat ya. Gitu bapak-bapakku, buat Bapak Presiden, Bapak Menteri, pokoknya pejabat-pejabat pemerintah yang punya otoritas terkait terhadap bidang-bidang bisnis online, transaksi online. Terutama Bapak mohon bikin aturan di dalam pasal Undang-Undang ITE itu lebih luas lagi jangkauan pasalnya. Khususnya bisa menjerat para penipu atau orang-orang yang niat ngerjain, niat jahil, niat jahat seperti itu ya Pak. Soalnya kalau seperti ini Bapak lihat sekarang PT-PT di berbagai platform media sosial. Banyak sekali keluhan pedagang Pak. Yang akhirnya merugi. Jujur saya akuin karena saya juga pedagang online. Jadi rugi. Akhirnya mau kita jual lagi kita boro-boro ngarepin dapat margin dari produk tersebut. Karena akhirnya harus ada rekondisi. Contohnya satu produk ini ternyata rusak kembali ke kita. Mau kita jual lagi itu harus melakukan rekondisi, memperbaiki. Otomatis berat kita untuk ngambil marginnya karena produk tersebut udah ada standarisasi harga pasarannya gitu loh. Miris banget seperti ini. Oke, yuk kita lihat liputan-liputan selanjutnya guys. Biar di Indonesia ini para pembisnis UMKM ini makin jaya, makin maju. Jangan sampai bangkrut. Tapi kalau seperti ini terus-menerus Pak, sama dengan akan membengkakkan lagi tingkat mayoritasnya pengangguran di Indonesia. Yang akhirnya dia bisnis online karena nggak untung, mau tidak mau nganggur lagi dong. Gimana mau untung? Setiap produk yang dikirim itu dikembalikan. Andai kata saya sebulan ngejual 500 produk. Ada 20 atau 30 produk. Dan itu reasonnya, alasannya mereka itu tidak masuk akal. Jadi kita menilai secara psikologisnya, mereka itu hanya emang pertama mungkin nggak ada duit, tapi sok-sok ingin beli online, akhirnya dikembalikan. Ataupun mereka emang apa ya, psikopat, sakit kejiwaannya. Emang dia ada kepuasan tersendiri apabila ngerjain orang lain. Itu. Yang ketiganya, intinya orang-orang yang tidak memiliki kepribadian yang baik ataupun kejiwaannya bermasalah. Seperti itu. Mohon buat bapak-bapak, para pejabat pemerintah di pusat yang punya otoritas membuat sebuah aturan main, membuat sebuah aturan hukum agar bisa terlindungi para UMKM, para pembisnis online. Begitupun para pembeli juga harus dilindungin. Emang kita harus adil. Pembeli juga yang baik, pembeli yang baik-baik harus dilindungin. Pedagang yang baik-baik juga harus dilindungin seperti itu. Kita lihat yuk beberapa kasus audiovisual di mana cuplikan-cuplikan orang ini intinya mereka tidak bertanggung jawab sebagai pembeli. Berbagai macam ragam mereka alasannya. Pokoknya ada aja yang namanya orang les tuh sekarang udah pada pinter-pinter. Mereka nggak sadar yang dirugikan itu kurir dirugikan. Akhirnya kurir harus mengganti rugi. Akhirnya kurir harus membeli. Pedagang juga sama dirugikan kalau itu produk dikembalikan kepada toko, kepada pedagang, kepada sellers.
Yuk kita lihat guys. Hei, kamu lihat ini. Setiap hari gagal COD seperti ini. Kalian nggak mikir, kalau kalian beli, kita yang packing, kita yang bayar ongkos kirim. Ternyata kamu kembalikan. Yang rugi siapa? Wajar tidak saya tahu, bukannya wajar begini SOP-nya Kan itu. nggak wajar saya tahu. Iya. SOP itu ranah Anda. Anda Iya. tersinggung nggak kalau saya istilahnya Iya, enggak. masuk ke ranah Saya Anda? saya kan cuma ngomong doang. SOP-nya itu sebelum dibuka harus dibayarkan. Nah, kita sebagai kurir, Ya. masa Bapak Aina masih bayar dulu Pak gitu kan? Iya, saya bertanya. Saya juga kan- SOP itu untuk Anda apa untuk saya? Untuk saya. Ini ya berlaku untuk Anda, bukan untuk saya. Iya. Berarti kalau saya memberikan paket ke Bapak, Ya, seharusnya kan menerima dulu uang. oke, Betul. oke. Nah, langsung dibuka. Ya. Ini kan belum dikasih uangnya, udah Iya, dibuka. iya. Berarti SOP-nya yang Oke, kesalahan lalu saya kan gitu. begini ya. Kalau saya bayar tunai, Iya, saya buka. iya, Kan itu udah saya buka. iya, Saya komplain. iya. Lalu Anda tanggung jawab atas komplain saya. Saya kan sebagai Ya kurir. itu bicara aturan untuk sendiri. Aturan itu untuk para pihak. Namanya aturan. Aturan berlaku untuk sendiri itu bukan aturan. Mana ada aturan buat sendiri, dibikin sendiri. Ya ibu udah kudu bayar, ibu tas mesen. Nyari duit hari-hari aja. Nah, iya. Kurang usaha ya teh. Tuh kan, orang tuh ngirim barang kieu patut iman udah datang elap guys, iman udah datang elap. Guys kan orang tehnya ngirim teh hoodie, dagang teh hoodie na teh NH Cloth, kandel gede. Tapi ya anu ngaretur nanti barangnya teh ipis kiga kieu. Jeung packingan oge geus siga kieu. Katarima kurang siga kieu. Ieu ti saya teh ti Sri Utami. Oke guys, kita lihat tadi ya. Ada beberapa kurir, mereka niat mencari nafkah dengan serius mengantar barang. Tiba-tiba harus adu argumen. Ada lagi yang pembeli, dia nggak paham hukum hingga dia nyatronin membawa sajam. Padahal membawa sajam aja dan menakut-nakuti dengan sajam itu udah pidana. Nah, jadi sekian persennya kalau saya analisa, ini dampak dari sebuah mereka tidak siap menghadapi peradaban di era digital, alias gaptek dan Nora. Mereka tidak siap. Akhirnya mereka terlindas dan tergilas oleh sebuah peradaban di era digital ini. Contoh, kayak tadi ada bapak-bapak, ya kan, beli online. Dia dengan sok pinternya bahwa dia kekeh harus dibuka dulu. Terus kalau udah dibuka, kalau nggak setuju, dikembalikan. Intinya kalau produknya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Padahal kalau dia cerdas, mau dia beli di etalase kah? Ataupun dia langsung beli dari sesi live streaming kah? Itu kan kita ada sebuah informasi. Makanya kalau beli produk itu dibaca, dicerna dulu gitu secara spesifikasi, secara detail, deskripsinya, penjelasannya. Dicek. Produk ini tujuannya ini untuk apa, maksudnya apa, dan segala macam bla bla bla. Itu dicek. Nih. Nah, kebanyakan ini pembeli ada yang katrok di sini. Dia tidak mengerti. Walaupun tidak semua. Banyak sekali pembeli yang cerdas. Kebanyakannya malah cerdas-cerdas. Tapi ada yang sebagian yang katrok, yang gaptek, yang norak. Yang inilah yang menjadi racun buat para pedagang. Harusnya dia disimak dulu. Kalau dia masih belum yakin, dia chat dulu dong. Tokonya, sellernya, dipertanyakan. Saya juga sama sebagai pembeli. Saya sebelum check out, malah saya komunikasi dulu dengan pihak toko. Kalau itu belinya dari etalase, beda lagi kalau kita belinya di saat sesi live streaming. Nah, kita tanyakan dulu, betul nggak sih? Ini di saat saya klik ini produk yang saya cari. Nah, kalau udah kita nyatakan fix 99,9% ini produk yang saya cari, baru melakukan check out. Seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu, pas barangnya itu ternyata beda, ataupun lain dengan yang dipesan, udah jelas kesalahan dari pihak penjual. Nah, pihak penjual juga tidak semuanya pihak penjual itu amanah.
Tapi saya yakin sekian persennya, mayoritasnya para pedagang itu amanah. Saya pribadi tolak ukur diri sendiri. Emang saya niat bisnis, niat dagang. Saya ingin membangun sebuah kepercayaan antara saya, platform e-commerce, dan publik sebagai pembeli, customer. Saya ingin membangun sebuah kepercayaan. Jadi nggak mungkin kalau kita akal-akalan niat nipu, niat ngirim barang salah. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sikapi, miris gitu kan. Ada tadi sampai berani bawa sajam, pengancaman lah hingga mau adu jotos dan segala macam. Ini di era digital. Berarti di era digital ini dari berbagai pihak ini harus cerdas. Pihak pembeli harus tahu apa itu di era digital, apa itu bisnis online, apa itu transaksi online, apa itu yang namanya dunia e-commerce. Sama juga di dunia pedagang juga harus mengetahui. Nah, dengan adanya mengetahui itu, kita punya strategi kecerdasan. Kayak saya ngelihat orang lagi live streaming. Pasti kan kita akan nanya, Kak, itu produknya apa? Fungsinya apa? Kelebihannya apa? Plus minusnya apa? Setelah dijelaskan, di-spill oleh mereka tentang produk tersebut hingga harganya secara detail dan terperinci, kan di situ kita ada kesimpulan. Oke Kak, aku beli. Klik, kita oke check out. Kalau saya pribadi setelah saya check out, saya beri peringatan kepada toko. Saya memberi peringatan berbentuk chat ke sellernya. Kak, mohon maaf ya, tadi yang saya check out produknya ini, mohon jangan sampai salah kirim. Tuh, saya sering begitu. Saya sering sekali membuat sebuah pernyataan chat ke toko untuk memperingati biar tidak salah. Ya kan? Biar si sellernya ini, oh iya ya, jangan sampai salah kirim. Jadi dengan kecerdasanlah menanggapi sebuah era digital. Tapi kalau kita lihat cuplikan-cuplikan tadi banyak sekali ya kan, pembeli yang tidak mau membayar, malah barangnya dikembalikan. Karena kenapa? Karena mungkin pribadinya yang tidak baik. Ada juga yang orangnya psikopat, sombong, egois. Gitu. Ada juga mungkin orang yang tidak berpendidikan, yang mereka terpaksa harus tergilas oleh peradaban di era digital. Sementara mereka jiwa raganya, otak, intelijen quotientnya tidak mampu mengimbangi di era digital ini, tapi ingin terlibat di dalamnya. Contohnya, kalau nggak ngerti transaksi dunia online, ya jangan beli online. Mendingan ke pasar, ya kan? Belilah ke pasar tradisional, kita bisa lihat baju, barang apa yang kita mau, kita nego, kita beli di situ. Karena kalau mereka pesen atau transaksi online melalui COD, apalagi rata-rata nih ya, yang lewat COD itu, sekarang masih dikuasai mayoritasnya bermasalah. Ada yang pembeli ini, wah berbagai macam alasannya, intinya mereka nggak mau bayar. Ada juga yang lebih kejem. Mereka udah jelas melanggar sebuah pasal, melawan pasal, melanggar hukum, undang-undang ITE, penipuan. Banyak sekali. Mereka dapat barangnya, barang itu pura-pura di packing lagi, dikembalikan dengan alasan bla bla bla, padahal barang itu udah diganti. Contohnya, ada sebuah kejahatan tadi, orang beli kopi, contohnya kopi mungkin berapa karton gitu kan, nyampe dong kopi ke rumah dia, sama dia dibalikin, bikinlah di sistem e-commerce ataupun platform tersebut dengan alasan reject atau apa. Nah, dikembalikan itu bukan barang yang berbentuk tadi pesanannya si kopi tadi. Ada yang kayu, ada yang batu, ada yang pokoknya yang tidak layak. Itu udah jelas pidana. Nah, saya mohon kepada para pembisnis online ini, kita bekerja sama. Ada seperti itu, laporkan kepada Bapak Polisi, diolah, dipidana, dan dipiralkan. Kenapa? Kalau udah dipiralkan kan yang lain jadi takut. Oh iya ya, nipu ini dipenjara loh, ini bisa dipenjara nih. Nggak boleh. Kita itu negara hukum, semua itu ada aturannya. Gitu. Kenapa saya di sini ikut speak up? Karena kita merasa dirugikan dari berbagai sisi kalau udah yang namanya barang dikembalikan. Karena saya yakin-yakinnya mayoritas pedagang online yang emang dia seorang pembisnis, dia seorang penjual yang jujur, amanah, ingin menjaga kepercayaannya dengan pembeli, tidak akan pernah terjadi orang beli mangga yang dikirimnya duren, nggak bakalan.
Ataupun orang beli cengek, beli rawit yang dikirimnya salak, nggak mungkin. Oke guys, itu tadi ya kita di konten terbaru Adam Jeep ini menginformasikan tentang informasi yang kita juga suka miris ngelihatnya ya. Saya pernah punya studi kasus nih guys, para YouTubeolik semua. Ada pembeli di toko saya beli gitu, udah check out. Saya itu selalu komunikasi aktif dengan pembeli itu. Walaupun barang ini baru mau kita packing, mau kita kirim ke pihak logistik, ya kan? Kita chat dulu si pembeli ini. Kak, hanya memastikan ya pesanan kakak yang sudah di CO ini, spesifikasinya ini. Oke ya. Terkadang itu dibaca doang, nggak dibales. Dibaca doang. Apakah dia ini blow on? Itu tadi, orang yang kegusur, kelindas oleh sebuah peradaban digital, dia katro, dia norak, dia tidak punya wawasan, tidak punya ilmu, tapi pingin ikut terlibat, otomatis pasti terlindas dan tergilas. Dibaca doang, padahal kita udah jelas nanya. Kak, saya cuma klarifikasi, saya cuma memberikan informasi, jangan sampai ada salah kirim ya kak ya. Mohon maaf, biar tidak beli kucing dalam karung kakak di toko kami. Kami kan malam melakukan live streaming. Kakak check out produknya ini ya kak ya, spesifikasinya ini. Dijabarkan hingga detail. Nah, harusnya dia itu, oh iya kak betul, ditunggu barangnya kan cukup. Ngasih clue seperti itu udah cukup. Ini nggak dibaca doang. Saya sering sekali aturan main di toko saya seperti itu. Tapi masih ada pembeli yang seakan-akan, alasannya salah kirim barang lah dan segala macam. Untung kita punya data. Walaupun ada season ataupun ada tahap untuk banding. Nah, alhamdulillah saya beberapa kali banding saya dimenangkan oleh pihak platform media e-commerce tersebut. Karena saya punya data. Tuh. Jadi please yang belum ngerti, buat kakak-kakakku, abang-abangku dari Sabang sampai Merauke yang nggak punya duit, yang belum ngerti, jangan beli online. Mending ke pasar tradisional deh. Karena kenapa? Akan nyusahin orang. Oke, YouTuber semua, itu tadi konten terbaru dari Adam Jeep. Mohon bantu subscribe, like, dan dukungannya ya kakakku. Mohon juga buat bantu agar channel Adam Jeep terus berkembang makin baik lagi. Bantu melalui apa nih? Buat para crazy rich, buat para bilioner, orang-orang tajir melintir. Bantu melalui beli super tank atau super chat, tanda terima kasih, maupun gabung di komunitas Adam Jeep. Yaitu tadi harapan saya sebagai pembisnis online kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menteri, atau lembaga-lembaga pemerintah terkait yang punya otoritas mengatur, mendisiplinkan di dunia e-commerce ini. Mohon lindungi para pedagang agar UMKM kita, pedagang-pedagang di Indonesia makin jaya, maju, dan sukses. Seperti itu. Mohon juga lindungi para pembeli agar tidak ada kena tipu-tipu. Pokoknya ketipu-tipu daya dari dua sisi juga banyak. Seperti itu. Buat bapak-bapak, para pejabat, pemerintah pusat terkait yang punya otoritas yang bisa menegaskan, mengatur agar aturannya itu lebih menguntungkan dari dua sisi, melindungi para e-commerce. Karena kenapa Pak? Indonesia saat ini kan lapangan kerja itu sulitnya bukan main Pak. Bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami Pak. Mohon. Nah, dengan adanya bisnis online ini adalah salah satu upaya untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau ternyata merugikan para pembisnis, para seller, para pedagang, ya lama-lama bangkrut. Seperti itu ya Pak ya. Oke guys, para YouTubeolik semua, semoga masyarakat kita makin rukun, damai, dan sejahtera. Terima kasih banyak para Adam Jeep Lover yang selalu senantiasa stay tune, mantengin channel Adam Jeep. Saatnya Adam Jeep pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you so much. Bye.